Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 November 2022 yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, atas izin Allah kita dapat berkumpul di TK Islam At-Taqwa Kota Sukabumi dalam acara Diseminasi Budaya Positif yang merupakan salah satu aksi nyata dari kegiatan guru penggerak. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita memulai acara kita hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kelancaran kita hari ini, maka kami telah menyusun acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala TK Islam At-Taqwa, dilanjutkan dengan doa dan pemaparan materi. Selanjutnya yaitu acara tanya jawab dan diakhiri dengan tutup. Memasuki acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah TK Islam At-Taqwa Kota Sukabumi yang akan disampaikan oleh Umi Erna. Kepada Umi Erna dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang cantik-cantik dari TK Darut Taqwa dan dari PAUD Kenanga 2, ya, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Umi Devi selaku pendidik dari TK Islam At-Taqwa dan sekaligus pemateri pada hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan juga umi-umi dari TK Islam At-Taqwa Kota Sukabumi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah di hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi, terutama dengan ibu-ibu yang dari PAUD dan juga TK Darut Taqwa. Kalau tidak ada kegiatan ini mungkin kita tidak bertemu ya Bu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan silaturahminya nanti semakin menjadi terus Ibu ya. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ungkapan pertama yang ingin kami sampaikan dari pihak sekolah kami, ucapan terima kasih kepada peserta diseminasi hari ini yang telah hadir sesuai dengan jadwal ya Mi ya, tepat sesuai jadwal undangan dari kami. Terima kasih atas partisipasi dan dukungannya. Perlu diketahui kegiatan ini adalah merupakan salah satu tugas ya Mi ya dari calon guru penggerak. Sebetulnya kalau keseharian juga Umi Devi setelah menerima materi selalu ya Bu ya, selalu berbagi ilmu dengan kami gitu. Tapi hari ini kegiatannya memang harus dilaporkan. Jadi kami mengundang dari sekolah yang lain ya Bu ya. Materi untuk kegiatan ini yaitu budaya positif ya Mi ya. Budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 6. Kami mohon maaf apabila penerimaan kondisi di sekolah kami seperti ini ya Bu ya, karena memang keterbatasan segala sesuatunya baik dari fasilitas dan lain sebagainya, tapi mungkin tidak akan mengurangi semangat kami ya Bu ya, tidak akan mengurangi semangat karena ruangannya kurang nyaman, karena ruangannya
kecil ataupun yang lainnya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang akan diimbaskan kepada kita semua dapat bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Yang utamanya bukan hanya diterima saja, diimplementasikan di lembaganya masing-masing. Itu harapan kami, Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum kita memasuki acara inti kita, yaitu pemaparan materi dari narasumber langsung, dan untuk keberkahan acara ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Hadirin yang kami hormati, seperti yang sudah disampaikan dan tadi bahwa pembahasan kita hari ini yaitu tentang budaya positif. Mungkin secara umum terlintas mungkin di pikiran kita bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik ya. Dan untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya kita akan mendengarkan langsung dari narasumber kita, yaitu Umi Depi Yulianti Dumyati SPD Awet. Pada Umi Depi dipersilahkan untuk memaparkan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berkumpul hari ini ya Ibu dalam forum diseminasi atau mungkin penyampaian informasi mengenai budaya positif. Terima kasih yang tak terhingga. Pertama-tama saya ucapkan kepada Kepala TK Islam At-Taqwa Umi Erna, Masya Allah dukungannya luar biasa. Jadi untuk umi-umi yang lain, khususnya TK Islam At-Taqwa, jangan ragu untuk ikut program guru penggerak. Dukungannya 100%. Masya Allah, terima kasih banyak Umi Erna. Tetap semangat. Iya, terima kasih juga kepada rekan-rekan guru yang hebat-hebat yang hari ini bisa hadir dalam acara ini, dari TK Islam At-Taqwa sendiri, dari TK Darut Taqwa, dan juga dari PAUD Kenangan. Oh iya, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Mungkin di sini saya akan berbagi ilmu ya ibu-ibu untuk sebagai aksi nyata saya di diklat guru penggerak ini, budaya positif. Sebelumnya biar nggak tegang nih, kita games dulu aja ya, games ringan, nggak usah sambil berdiri, sambil duduk saja. Berdua tapi Bu. Nah, yang belum kenalan silahkan kenalan dulu ya. Berdua berpasangan. Kita berbagi perannya A dan B ya. Perannya A dan B. Ada yang jadi A, ada yang jadi B ya. Yang jadi A, udah ada pasangannya Bu? Oke, sudah. Yang jadi A, silahkan kepalkan tangan kanannya. Yang jadi A. Oh iya, silakan berbagi peran. Yang jadi A siapa, yang jadi B siapa? Oke. Yang jadi A silakan kepalkan tangan kanannya. Bayangkan di tangan ibu-ibu ini, di dalam genggamannya ada sesuatu yang sangat berharga. Sangat berharga bagi kita yang harus dijaga mati-matian karena ini sangat berharga, ya. Nah, lalu sekarang yang jadi B akan membujuk, pengen nih kepalan tangan si A ini gitu. Coba
boleh dibujuk biar dia mau buka. Kalau misalnya nggak bisa dibujuk, coba diiming-imingi dengan sesuatu yang lebih menarik. Atau mungkin boleh diancam juga nggak apa-apa. Mau dihardik, mau diancam kan mau dihardik, mau digelitik, boleh bebas. Silahkan ibu-ibu, kita mulai. Silahkan boleh. Yang B silahkan. Boleh merayu, boleh sih. Silahkan beraksi. Boleh ayo dong buka. Apa boleh lembut dulu boleh. Buka dong. Ada yang sudah buka belum? Ada yang membuka? Kalau sudah ada yang terbuka boleh. Ya. Enggak terbuka? Oh, enggak dibuka. Mungkin kurang, mungkin harus dengan ancaman mungkin. Buka enggak? Kalau enggak dibuka juga terbit ya. Oke, waktunya habis. Oke. Adakah yang berhasil membujuk untuk temannya ini membuka kepala tangannya? Ada yang berhasil? Oh, yang di belakang tidak berhasil. Itu alat sekali. Nah, ada yang berhasil nggak? Berbagi ngeliatin kebahagiaan. Mungkin dipujuknya, aduh, masya Allah, jaminannya surga. Tadi juga. Akhirnya dibuka. Oke. Lebih baik masuk surga. Alhamdulillah, yang di sana berarti ada yang dibuka. Kalau yang di depan dibuka nggak Bu? Oh, enggak. Ibu juga enggak. Ada yang di belakang. Nah, berarti ini analogi ya Bu. Berarti sebetulnya yang memegang kendali, yang memegang kontrol itu siapa? A atau B? A, yang dia punya tangan kan? Sebagaimanapun dibujuk, dirayu, nggak buka. Tapi ada juga yang buka. Tapi karena apa? Karena dia mengizinkan. Ada tadi katanya jaminannya surga. Berarti ada kebutuhan ya dari Umi Ella. Wah, ini sih kayaknya masih bisa worth it nih kalau ditukar gitu. Karena jaminan yang ini nggak ada jaminan, tidak mencukupi kebutuhan ibu ya. Nah, iya, yang di sana mencukupi kebutuhannya. Siapa yang mau? Iya betul. Tetapi, nah Biasanya ini di sini juga suka ada yang terbujuk tapi enggak. oh iya, ada kiat iman. Berarti, ya, yang memegang kontrol, yang memegang kendali itu adalah diri kita sendiri. Ya, jadi kalaupun misalnya ada kebutuhan, tadi berdasarkan kebutuhan mungkin kita akan memberikan. Atau enggak ada dorongan, mungkin juga ada yang kalau misalnya ancamannya memang betul-betul menakutkan, pisau sudah di sini mungkin diberikan, tapi tetap kita kan yang memegang kendali, kita yang mengizinkan, mau itu bujukan, mau itu ancaman ataupun kebutuhan, tetap yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Nah, jadi ini yang akan kita coba gali. Disiplin ini kan mengenai kontrol perilaku ya. Jadi siapa sih yang bisa mengontrol perilaku anak-anak sebetulnya? Nah, itu tuh jawabannya sebetulnya adalah diri anak sendiri, bukan kita sebagai guru. Ya. Ini barusan adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ternyata menurut Dr. William Glasser, mengontrol murid, guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Nah, seperti yang tadi kita sudah praktekkan. Jadi sebetulnya guru tidak bisa mengontrol murid. Yang ada murid mengizinkan untuk kita kontrol. Lalu yang kedua, ilusi juga bahwa semua penguatan positif. Kalau sekarang kita di sekolah misalnya, anak-anak yang duduknya rapi dapat bintang.
langsung duduk rapi ya. Nah, kita itu berarti sudah berpikiran, oh bahwa kita berhasil loh mengontrol murid dengan bintang. Tapi ternyata menurut Dr. William Glasser itu tuh ilusi sebetulnya. Karena dengan bintang itu tidak kuat. Iya, mungkin hanya sementara. Misalnya ini Umi Mia, kalau ini Ibu Nurul. Misalnya satu sekolah ya. Ibu Mia misalnya selalu memberikan bintang kepada murid di kelasnya. Suatu hari nggak masuk, diganti sama Bu Nurul. Bu Nurul tuh nggak hafal cara-cara bintang. Anak-anaknya tuh pada ribut aja. Nah berarti kan dengan penguatan positif sebetulnya itu juga hanya ilusi. Nah seperti itu. Lalu ada lagi teori kontrol menurut Dr. William Glasser ini, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga sama, itu juga ilusi. Ilusi itu apa? Hayalan. Karena sesungguhnya kendali diri itu ada pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Yang ada dari orang itu apa? Dorongan. Dari orang itu dorongan, atau mungkin dari kita, kebutuhan kita, ya. Satu lagi ada juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sama, itu juga ilusi. Jadi guru itu tidak akan mungkin bisa memaksa anak kalau si anak tidak mau. Tapi kalau dia mengizinkan, nggak kita harus paksa biasanya. Ayo duduk yang rapi. Oh dia berarti ada suatu keyakinan kepada gurunya. Oh aku mau deh ngikutin guru aku. Nah itu berarti tetap kendalinya ada di dalam diri anak. Ya. Nah ini menurut teori kontrol. Disiplin positif. Nah kalau kata disiplin sendiri berarti itu kan biasanya cara-cara seseorang melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan ya, kalau tanpa diiringi kata positif. Tapi biasanya selalu identik dengan ketidaknyamanan ya, kata disiplin itu. Tapi sekarang sudah dibarengi dengan kata disiplin positif. Di sini berarti belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Apa tujuan mulianya? Tujuan mulianya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi kalau kita ingin menerapkan disiplin positif, kita harus terapkan dulu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai itu seperti apa? Seperti kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, rasa percaya diri gitu. Jadi kenapa sih nggak ke aturannya aja kalau buat disiplin? Kalau aturan tadi ada berarti biasanya kalau aturan ada konsekuensi di situ. Nah di situ ada ketidaknyamanan kalau untuk aturan. Tapi kalau disiplin positif, karena ada nilai-nilai itu, ini akan berakhirnya dari dalam diri sendiri nanti motivasi yang munculnya. Sama seperti misalnya kalau ibu-ibu kenapa sih kalau kita naik motor harus pakai helm? Alasannya apa? Untuk keselamatan. Nah, keselamatan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi, sedekat apapun kalau kita yakin untuk keselamatan kita pasti pakai helm ya. Tapi kalau kita mengacunya kepada peraturan, peraturan ini teh pakai helm teh, soalnya kalau nggak ditilang sama polisi gitu. Ya. Nah, jadi milarian jalan entah ya polisi, soalnya ternyata helm pasti akan begitu. Kalau untuk aturan masih ada, wah ini mah masih bisa dilanggar nih. Ya kalau untuk aturan mah, saya mau ke daerah situ nggak ada polisi di situ, nggak apa-apa lah nggak pakai helm gitu. Karena bukan nilai kebajikan yang kita terapkan, melainkan peraturan, takut sama polisi. Nah jadi mulai dari anak usia dininya dulu kita mulai tanamkan yuk. Jadi bukan dari peraturannya, tapi nilai-nilai kebajikannya. Apa sih yang akan anak-anak dapat untuk hal yang anak-anak lakukan di sekolah? Kalau misalnya anak-anak datang pagi ke sekolah, nilai kebajikannya apa? Jadi bukan, kamu datang pagi ke sekolah hebat, dapat bintang, ikut aturan sekolah gitu. Kalau misalnya dia melanggar, kan ada konsekuensi ya. Tapi kalau nilai kebajikan apa? Karena aku menghargai diri sendiri, harus datang tepat waktu,
menghargai guru juga, ya. Karena kan guru aku suka bilang, datang pagi-pagi ya, biar kita bisa main bareng-bareng. Oh, dia menghargai. Jadi tanamkannya itu, nilai-nilai kebajikannya. Menurut Diane Gossen, ada 3 motivasi yang ada dalam diri setiap manusia itu. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah motivasi dengan tingkatan terendah. Misalnya, ibu datang ke sekolah mengajar tepat waktu karena takut dimarahin sama kepala sekolah. Misalnya seperti itu. Ini adalah tingkatan terendah. Ibu kalau alasannya ibu datang pagi-pagi ke sekolah karena itu, berarti ini adalah tingkatan terendah dari motivasi ibu-ibu, ya. Nah, lalu ya seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi yang kedua. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Abdi mah ka sekolah anjing-anjing teh da kepala sekolah sok ada ditaikeun honorna ada reward. Abdi mah suka senang dipuji misalnya sama orang tua murid kalau datang pagi-pagi. Itu berarti motivasinya yang kedua. Ini motivasi yang ke-1, yang kedua adalah motivasi secara ekstrinsik dari luar, dorongan dari luar, ya. Nah, lalu ada lagi motivasi yang tertinggi dengan tingkatan tertinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya berangkat ke sekolah pagi-pagi karena tanggung jawab saya sebagai pendidik. Saya ingin memberi contoh kepada murid-murid saya. Itu berarti datangnya sudah dalam diri sendiri ya Bu. Soalnya kalau kita menggunakan motivasi yang ke-1 untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya takut dimarahin kepala sekolah, pas giliran aja di grup jam 5 subuh, Mimi punten, ibu kepala sekolah beri kadina sela. Alhamdulillah. Biasanya tabu setengah 7, tabu 7 ya angkatan. Pasti begitu ya Bu. Itu motivasinya nggak kuat. Mau ke di grup. Terang saya kemana? Nah, itu motivasi terendah, ya. Tapi di Sainima gak gitu kan? Umi Ana selalu kalau mau kemana-mana selalu minta izin di grup. Umi Ana ada perlu apa? Ada ini dulu. Tapi alhamdulillah Mi nggak ada yang ini. Kenapa? Karena guru-guru TK Islam atau motivasinya sudah yang ketiga. Bukan karena takut sama Umi Ana, bukan karena ingin penghargaan, bukan. Tapi karena kita menghargai Umi Ana dan juga rasa tanggung jawab. Ya. Berarti sebelum materinya disampaikan sudah memang sudah dilaksanakan di kita, alhamdulillah, dan semoga tetap terjaga ya. Ya. Sekalipun misalnya kalau ada yang kesiangan, kita selalu minta izin ya Mi ya, kalaupun ada apa-apa. Makanya komunikasi ya Mi ya, penting komunikasi. Kita punya grup sekolah itu namanya juga manusia ya Bu, mungkin ada kebutuhan lain atau nggak ada urusan yang mendadak, nggak apa-apa, tapi dikomunikasikan dulu. Mi punten agak terlambat hari ini, alasannya apa? Oh, alhamdulillah. sering berkontribusi di dalam grup. Iya, itu ya Bu tentang teori motivasi. Jadi nah, setiap kita kalau ingin menerapkan disiplin yang kita tanamkan, motivasi yang ketiga ini, motivasi intrinsik yang ketiga ini yang di dalam diri anak-anak. Jadi jangan sampai ke anak-anak tuh, ayo cepetan sekolah, kalau enggak si papa marah. Nah, jangan begitu. Atau enggak, dia ayo cepetan sekolah. Kalau misalnya sekolah, nanti mama beliin mainan. Jadi coba bangun. Kenapa anak itu harus sekolah? Adik kenapa sih? Jadi memang sebelumnya harus ada dulu percakapan, harus ada dulu keyakinan tentang nilai-nilai kebajikan. Apa sih yang ibu harapkan dari putra-putri ibu di rumah ya? Misalnya, adik itu ingin jadi anak seperti apa? Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi, pasti selalu positif. Nah, kita kenalkan dengan nilai-nilai kebajikan. Oh, hebat mau jadi dokter, oh hebat mau jadi guru. Kalaupun ada yang mau jadi YouTuber, nggak apa-apa, ada kodrat zaman sekarang mah ya. Boleh, tapi mungkin YouTuber yang soleh.
Nah caranya gimana? Biar jadi YouTuber yang soleh atau enggak mau jadi apa yang soleh juga mangga. Tapi caranya gimana? Oh ya berarti harus apa? Tanamkan nilai-nilai kebajikannya di situ. Nah jadi itu untuk memunculkan motivasi di dalam diri anak itu sendiri. Jadi nanti saat misalnya kadang-kadang motivasinya naik turun ya, ingatkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan. Ayo, kamu punya sesuatu loh, kamu punya cita-cita yang ingin kamu raih. Kamu kan pengen jadi anak yang soleh, ya. Nah, jadi diingatkan lagi seperti itu. Biasanya untuk menerapkan disiplin itu ada dengan caranya tadi dengan hukuman ya, ada juga dengan penghargaan. Nah ternyata ada seorang penulis Alfikon. Menurut Alfikon ini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena tadi masih ada dampak-dampak negatifnya. Hukuman itu akan menyakitkan. Hukuman bisa berupa hukuman fisik maupun verbal, dengan kita berkata-kata tinggi, gitu ya, melotot, udah begitu aja udah. Nah itu akan tadinya kita tuh cepetan, sekolah, sudah nurut gitu ya. Tapi ibu sudah memberikan hukuman dan itu dampaknya negatif sebetulnya kalau hukuman. Tapi di sini juga ada juga penghargaan, ternyata penghargaan juga sama. Ini bisa menghancurkan potensi katanya penghargaan juga. Jadi jangan sedikit-sedikit reward ke anak itu. Ayo kamu kalau kamu bisa ini, kamu nanti dapat ini. Kamu kalau misalnya nurutin, kamu nanti akan mendapatkan ini. Coba tumbuhkannya motivasi dari dalam diri anak itu, ya. Kenapa katanya tadi penghargaan itu bisa menghukum? Yang pertama dari pengaruhnya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi seperti yang tadi ya, misalnya dapat bintang, itu kan cuma berlaku sama ibu yang menerapkan itu saja gitu. Jadi jangka waktunya pendek. Mungkin kita sekarang biasa nih di TK, ayo, udah murid-murid abdi mah nurut sadayana oge, semuanya pengen dapat bintang, semua duduk rapi. Pas giliran ke SD, gurunya udah nggak ada bintang lagi, udah amburadul anak-anak itu, semaunya aja. Betul seperti itu? Nah, berarti itu kan jangka waktunya pendek ternyata penghargaan itu. Kalaupun jangka panjang, dia akan tergantung kepada penghargaan itu. Nah, betul sekali. Yang repot guru SD kelas 1. Kenapa? Kalau kita dapat laporan, ada baik ya. Di TK mah nurut semuanya juga, Bapak alhamdulillah. Mana itu tinggali Cina di SD. Oh ternyata begitu. Mungkin itu karena kita yang memberikan penghargaan yang berlebihan tak berdasar gitu ya. Nah lalu yang kedua, kenapa bisa menjadi hukuman? Yaitu tidak efektif tadi. Sama seperti tadi, tidak efektif ternyata penghargaan itu karena dia akan mengacunya pada penghargaan ya. Nah terus juga ternyata penghargaan itu bisa merusak hubungan. Merusak hubungan gimana? Misalnya saat seorang anak dikasih penghargaan dapat bintang, misalnya Ibu Nurul tuh hebat, pokoknya dapat bintang ya dari kepala sekolah. Pasti bumi aja Ibu Nurul. Mungkin seperti itu ya. Nah anak-anak juga mungkin seperti itu. Saat kita fokus ke satu anak yang selalu melakukan kebaikan, ya lagi dia anak yang dapat bintang, aku kapan? Kemungkinan anak ini akan membenci temannya itu. Terus dia juga, udahlah aku mah udah gak suka dapat bintang, menyerah. Jadi dia tidak mau melakukan sesuatu. Udah buat apa? Udah gak pernah aku mah. Dia nggak buat itu lagi. Nah begitu ya. Duh ternyata padahal maksud kita baik ya, memberikan penghargaan, ternyata begini loh gitu. Nah lalu tadi penghargaan juga bisa menurunkan kualitas karena tadi kan ada imbalan. Jadi saat Dek ayo kerjakan ini, nanti ibu kasih mainan. Saat misalnya nggak ada mainan, dia nggak mau melakukan itu gitu. Jadi nggak ada yang daya tariknya sih gitu ya. Jadi menurunlah kualitas itu ya. Sama juga dengan mematikan kreativitas, juga bisa mematikan kreativitas. Saat anak-anak misalnya ikut lomba, aku kan biar menang, makanya walaupun kita di sini suka ikut lomba ya untuk melatih kan,
untuk melatihnya justru latihan saat anak kalah tuh gimana gitu ya. Nah itu yang harus dilatih. Nah kalau misalnya dia karena memang acuannya ingin penghargaan saat ikut lomba, dipastikan ada lomba berikutnya dia nggak akan ikut lagi. Kemarin juga nggak menang gitu, padahal dia punya potensi, hanya mungkin orang lain lebih bagus. Lalu juga ada penghargaan itu ternyata menghukum. Menghukumnya bagaimana? Menghukum bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Nah lalu motivasi dari dalam dirinya itu bisa terhapus, tidak ada lagi penghargaan. Tapi penghargaan masih perlu nggak Bu? Masih perlu ya. Tapi kita berarti sekarang bisa gunakan dengan bijak. Jangan sampai terlalu over untuk memberikan penghargaan kepada anak. Karena kan memang kita itu juga salah satu penghargaan, salah satu kebutuhan dasar ya Mi ya. Kebutuhan akan dihargai, akan potensi diri gitu. Tapi tidak berlebihan. Kita gunakan secara bijak. Nah ini ada sebuah cara. Jadi dibanding tadi ada hukuman, ada penghargaan untuk menerapkan disiplin itu, ada cara yang lebih baik untuk menerapkan disiplin itu, yaitu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak hanya berhenti sampai dia bertanggung jawab kalau restitusi ya. Kenapa ini cara menanamkan disiplin yang baik? Karena restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi si anak nggak hanya sampai menebus kesalahan, tapi dia harus belajar dari kesalahan tersebut ya. Lalu restitusi nanti akan memperbaiki hubungan, karena biasanya setelah misalnya ada sebuah tindak pelanggaran atau kejadian yang tidak menyenangkan, ada konflik, biasanya kan ada gap ya, ada kesenjangan, ada hubungan yang tidak baik. Nah dengan restitusi ini akan memperbaiki kembali hubungan. Lalu restitusi ini adalah tawaran, bukan paksaan. Kenapa? Karena nanti ditawarkan sendiri kepada anak dan dia akan mencari solusinya sendiri, bukan mengikuti kata-kata kita gitu. Lalu restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Jadi ini dia akan lebih untuk mengomentari diri sendiri daripada mengomentari orang lain. Jadi muajat netizen pengen kalau restitusinya diterapkan. Jadi dia akan sadarnya pada kesalahan diri sendiri, bukan kepada orang lain yang bicara, oh aku tuh gak suka dengan cara aku tadi bertindak. Kenapa ya aku begini? Apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki ini? Refleksi betul sekali. Nah lalu restitusi adalah cara yang paling baik sampai saat ini ya. Kita kan juga nggak tahu, ilmu mungkin berkembang ke depannya, ada lagi cara-cara yang lebih efektif. Restitusi ini fokus pada karakter, bukan pada tindakan ya. Jadi pada karakternya, bukan pada tindakan. Di sini tidak untuk menjudge siapa yang benar, siapa yang salah, tapi tindakan yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu apa kalau untuk restitusi. Jadi ini akan menguatkan, terus fokusnya tadi pada solusi, bukan pada siapa yang benar dan yang salah. Terus akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau ada seorang murid sudah melakukan sebuah kesalahan, sudah ada dipandang ini ya sama teman-temannya, wah dia tadi udah begini loh. Nah, tapi kalau dia melakukan restitusi, insya Allah dia akan kembali lagi kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tapi sebelum ke restitusi harus ada dulu keyakinan kelas. Keyakinan ini adalah sesuatu hal yang kita yakini kebenarannya ya, yaitu nilai-nilai kebajikan tadi. Ya, nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi bukan karena ini peraturan, kalau peraturan ada konsekuensi. Keyakinan kan nilai-nilai kan? Kan ini nilai-nilai yang aku yakini kebenarannya, gitu, ya. Nah, jadi sebelum ibu-ibu mau menerapkan disiplin positif ini, dibangun dulu keyakinan
keyakinan di kelas, dibuat dulu keyakinan di kelas dengan nilai-nilai kebajikan tadi, ya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan tadi misalnya peraturan di ini sekolah misalnya datang ke sekolah tepat waktu, ya. Kalau misalnya nggak tepat waktu nanti dapat cemberut atau enggak ada konsekuensi yang harus di ini gitu. Nah, tapi kalau keyakinan lebih ini, misalnya keyakinannya apa nih? Kira-kira Bu, keyakinan nilai-nilai kebajikan apa kalau datang ke sekolah tepat waktu? Menghargai waktu. Nah, bisa ya. Nah, berarti keyakinan kelasnya menghargai waktu. Oh, berarti aku harus datang tepat waktu. Menghargai waktu itu artinya sama juga dengan menghargai diri sendiri dan orang lain. Karena kita melibatkan orang lain, ya. Nah, itu berarti bisa dibuat keyakinan kelasnya seperti itu atau keyakinan sekolahnya. Lalu keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Boleh nih pernyataan-pernyataan universal yang lebih abstrak tadi, ya. Jadi enggak fokus sama peraturannya. Karena kalau peraturan mah kan tadi dilakukan dapat apa, dilakukan dapat apa. Tapi kalau keyakinan kelas ini sesuatu yang aku yakini, yang harus aku jalankan, yang diyakini kebenarannya. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Lalu hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Lalu keyakinan kelas baiknya sesuatu yang diharapkan di lingkungan tersebut. Jadi apa sih yang diharapkan? Nah, keyakinan kelas ini dibuatnya harus ada kontribusi dari warga kelasnya itu sendiri. Dari misalnya ibu di kelas ibu bikin keyakinan kelasnya sama anak-anak. Jadi biar anak-anak mau menjalankan itu, oh ini aku yang buat gitu. Bukan kalau peraturan pihak sekolah yang membuatnya. Kalau peraturan. Nah, tapi kalau ini keyakinan anak-anak yang buat bersama kita bareng-bareng gitu. Makanya tadi jangan terlalu banyak. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada perubahan. Nah, makanya kalau saya setiap hari sebelum memulai kegiatan kita baca dulu keyakinan kelas. Yuk kita baca dulu keyakinan kelas kita apa. Saya juga kemarin kan membebaskan kepada anak-anak untuk membuat keyakinan kelas. Hasilnya ternyata walaupun sebetulnya kata saya tumpang tindih ya, tapi itu yang mereka yakini, kita hargai, nggak apa-apa. Jadi keyakinan kelas saya itu kemarin yang pertama kelas yang tertib katanya. Terus kelas yang bersih, kelas yang nyaman, sama kelas yang ceria. Kita punya 4 keyakinan kelas itu. Di saya kelompok B2 kebetulan. Kenapa harus kelas yang tertib kata saya itu? Emang jadi saya mau cara memulai membuat keyakinan kelasnya, tanyakan dulu kepada anak-anak. Anak-anak, apa sih yang anak-anak inginkan terjadi di kelas ini? Kelas yang bagaimana? Aku mau pengen kelas yang nyaman sih, pengen kelas yang bersih gitu. Oke, boleh. Itu ditulis, akhirnya kita sepakat kemarin begitu. Yang pertama kelas yang tertib. Tertib di sini apa? Kata anak-anak itu kalau mau ngambil sesuatu harus giliran dulu. Oh, oke, boleh. Ya udah, kita tulis ya. Saya tulis papan tulis 1, kelas yang tertib. Berarti di sini ada apa aja nih? Berarti harus tadi bergiliran, terus harus mau mendengarkan gitu. Terus juga kalau udah ada udah main misalnya harus dirapikan kembali katanya gitu. Oke, itu kelas yang tertib. Lalu yang kedua mau apa? Aku masuk ke kelas yang bersih. Boleh. Bisa menjaganya? Bisa katanya. Jadi sekarang Mas setiap duduk Umi izin mau buang sampah. Padahal menang Bu, aduh ya Allah. Nu eta keluar nya cali deui nu ieu. Umi aku juga izin. Nah, iya oke, boleh. Ada konsekuensinya kan? Ini keyakinan yang mereka yakini. Oke, enggak apa-apa. Aku juga izin dulu Umi. Boleh. Hampir semuanya gantian. Nah, iraha bade doa. Keluar. Tapi itu keyakinan yang mereka buat. Saya hargai, enggak apa-apa. Oke, boleh, enggak apa-apa. Itu yang mereka jalani gitu ya. Proses tapi itu jadi nanti perlahan-lahan kita boleh di ini kan misalnya wah udah agak ini nih, maksudnya waktu kan kita ya. Nah saya lagi pelan-pelan
Jadi pagi-pagi ayo sebelum kita berdoa seperti kemarin suka ada nih yang suka lihat sampah. Gimana kalau sekarang berarti untuk menjalankan keyakinan yang kelas yang bersih, kita lihat cari sampah dulu baru kita berdoa. Nah, bisa kan digeser. Tapi untuk awal oke, nggak apa-apa karena mereka semangat loh dengan keyakinan. Yang penting kita komitmen dengan ucapan kita gitu ya. Anak-anak juga, oh iya ternyata betul boleh kok gitu. Tapi itu bisa kita alihkan, bisa kita geserkan ya. Nah, lalu di kita juga tadi keyakinan kelasnya ada kelas yang nyaman. Jadi sekarang tuh setiap misalnya ada yang berisik sedikit, Umi nggak nyaman, bilangnya tuh. Oh kenapa? Teman-teman tunggu dulu, dengarkan Bilkis. Kenapa Bil? Nggak nyaman. Kenapa Bilkis nggak nyaman? Ini suaranya berisik, aku kan lagi ngaji. Oh coba teman-teman, ini kata Bilkis nggak nyaman nih. Apa yang bisa kita lakukan? Yang lain tuh langsung pada gini, suara lembut. Oh iya bisa langsung suaranya dikecilkan. Walaupun 5 menit kemudian gitu lagi. Tapi proses makin kesini makin berkurang, makin kesini makin berkurang. Karena saya juga masih awal Bu, karena kan baru ya menerima tentang materi ini keyakinan kelas. Kalau dulu kita lebih ke peraturan. Peraturannya kita buat sendiri juga. Tapi oh iya kalau peraturan kan ada konsekuensi gitu. Jadi sekarang ganti keyakinan kelas. Nah itu pun saya pun masih berproses ya Bu. Lalu kita punya kelas yang ceria. Nah itu keinginan anak-anak. Pengen kelas yang ceria. Oke boleh, berarti kalau ceria apa? Nggak boleh menangis, harus sayang teman katanya. Jadi saat misalnya ada yang rebutan mainan, kenapa ini? Ih habis dia rebut mainan aku. Wah berarti ada keyakinan kelas yang tidak dijalankan nih. Tahu nggak apa? Kelas yang ceria katanya. Berarti apa yang bisa anak-anak lakukan untuk mengembalikan keyakinan kelasnya agar bisa dijalankan? Ya berarti aku mainnya harus bareng-bareng. Nah kalau bareng-bareng yang ini jadi ceria, yang ini juga ceria. Bisa katanya. Oh ternyata, oh iya ternyata bisa loh Bu gitu. Nah itu keyakinan kelas saya. Saya juga selalu setiap hari sebelum kegiatan, ayo hafalkan dulu keyakinan kelasnya, bisa dijalankan. Jadi sekarang bukan yang duduk rapi, siapa ya yang dapat bintang? Enggak begitu sekarang. Mana ya kelas yang tertib? Jadi bukan karena pengen bintang lagi, atau bukan karena kalau nggak ditulis cemberut nih sama bu guru, bukan. Tapi oh ya karena aku yang pengen kelas aku tertib gitu. Aku loh yang pengen kelas aku nyaman gitu. Jadi mereka bertindak atas keinginan mereka sendiri ya. Nah ternyata setiap perilaku manusia itu dilakukan itu tuh karena selain tadi ada dorongan, karena kita punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini menurut William James, yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan secara fisiologis. Kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal ya. Kebutuhan yang sangat mendasar. Ini secara fisiologis kebutuhan bertahan hidup. Betul kan Bu, kita punya kebutuhan ini ya. Kita harus makan, harus tidur, harus istirahat. Nah, mungkin anak-anak juga sama punya kebutuhan ini. Makanya kalau kadang-kadang misalnya lagi belajar, tiba-tiba ayah nggak boleh, wah, kenapa nih? Apakah mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi? Tanya dulu, kenapa? Mas, sarapan nggak? Tadi kan kesiangan buru-buru. Oh, berarti ini ada salah satu kebutuhan dasarnya. Tadi kebutuhan bertahan hidup, dia yang belum terpenuhi. Marah nggak kita Bu? Apa yang harus kita lakukan? Ya, penuhi dulu kebutuhan dasarnya. Penuhi dulu. Iya. Iya. Jangan, jadi memang harus ditanya dulu. Jangan, duduk coba, duduk. Gimana sih ini udah mau mulai juga tanpa kita tahu. Padahal lapar, anak ini lagi menahan lapar gitu, ya. Ini kebutuhan yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi pengen diterima oleh kelompok, oleh teman-teman gitu. Kalau misalnya ada anak yang merengut, kita tanya, kamu kenapa? Aku nggak diajakin main gitu.
Oh, berarti dia kebutuhan akan kasih sayangnya belum terpenuhi, ya. Jadi kita harus identifikasi dulu. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Biasanya kebutuhan akan kebebasan ini kalau anak yang tiba-tiba keluar aja, tiba-tiba keluar kelas, dia pengen main, dia nggak mau mendengarkan guru di dalam kelas. Marah nggak kita? Tanya, kamu kenapa? Aku nggak mau di kelas. Kenapa nggak mau? Gitu. Aku pengennya main ayunan. Oh, emang kamu senang ayunan? Nah, ini berarti sudah bergeser lagi. Selain dia punya kebutuhan akan kebebasan, dia juga punya kebutuhan akan kesenangan. Dia ingin melakukan hal-hal yang dia senangi. Ya, ini adalah kebutuhan yang berikutnya, yang keempat. Lalu ada satu lagi, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan tadi rasa power, rasa penghargaan dari kelompoknya atau enggak apresiasi gitu ya akan kemampuan yang dia miliki. Biasanya kebutuhan akan penguasaan ini oleh anak-anak ini yang senang sekali dia menjadi pemimpin, ngatur sama teman-temannya. Nah, ini anak-anak yang sangat kebutuhan dasar akan penguasaannya ini yang sangat tinggi nih. Anak-anak yang begitu, yang selalu ingin jadi pemimpin apa-apa gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama tadi survival ini secara fisiologis, tapi kebutuhan yang kedua, ketiga, keempat, kelima ini adalah kebutuhan secara psikologis. Jadi kalau ada perilaku anak nih, aduh di luar dari ini nih, kita tanya dulu, identifikasi dulu. Dia sedang mencoba memenuhi kebutuhan apa sih? Dan kita harus penuhi dulu itu. Kalau anak itu mau kita kita disiplinkan gitu ya. Ibaratnya tadi mengontrol, padahal bukan guru yang mengontrol kan, kita nggak akan masuk. Anak itu nggak akan mengizinkan untuk kita kontrol kalau kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi. Makanya tadi ada yang mau main ayunan, oke main ayunan dulu boleh. Yuk, ditemani, apalagi kalau gurunya dua enak ya. Jadi bisa temani dulu, tanya dulu kenapa. Biasanya sih kalau misalnya anak sudah terpenuhi, nanti juga mau kok. Nah, kita iming-imingi dengan hal yang menarik lagi gitu. Wah, kalau di sini mainnya cuma sendiri ya. Coba kalau di kelas ada teman-teman loh. Tapi aku nggak mau belajar. Nggak apa-apa, nggak usah belajar. Kita main aja di dalam. Perlahan-lahan masuk ke dalam kelas. Nanti di kelas tadi nggak mau belajar. Tadi Umi, aku nggak mau mewarnai. Boleh, nggak apa-apa. Terus maunya apa? Aku mau nulis. Boleh. Tadi tuh nulis aja. Pengen nulis apa? Saya juga heran nih, Ejara. Hah? Ejara udah bisa nulis ya? Sampai tadi kan ada gambar kucing. Tadi rencana kita mau mewarnai. Aku nggak mau warnai. Oh ya, udah nggak apa-apa. Mau apa? Aku nulis. Jadi di bagian mata dia tulisin mata. Hebat kan gitu. Weh, hebat ternyata bisa gitu. Terus bagian mulut, tulis mulut. Padahal kita belum mengajarkan itu ya, tapi udah tahu sendiri. Dia lagi senang minatnya pada itu. Nah, pas lihat teman-temannya aja, Cila kucing oranye ya, bagus. Yang Sanu, Sanu mah lihat kucingnya kucing pink sama ungu. Dia tuh udah mikir, iya ya, kok kucing aku nggak diwarnain gitu. Wih, lihat yang Fadlan kucing kuning, gemesin. Akhirnya apa? Bawa langsung ke rayon ke loker. Aku mau kucing ungu. Boleh, diwarnai kucing ungu tuh. Padahal udah nggak disuruh lagi suruh warnai, tapi tadi kebutuhan dia untuk aku mah pengennya kebebasan, nggak mau diatur. Sama Umi kan diatur, harus mewarnai. Aku nggak mau. Aku pengennya nulis gitu. Ya udah, kita boleh nulis aja. Tapi ternyata dia selesai juga diwarnai, bahkan mungkin dia dapat nilai plus karena dia mah sampai ditulis-tulisin gitu. Ya ternyata seperti itu gitu anak-anak. Nah, kita coba penuhi dulu kebutuhannya apa gitu. Dan sejauh pengalaman saya nggak akan banyak anak yang seperti itu gitu Bu. Jadi memang anak-anak, setiap anak berbeda-beda ya. Tapi nggak akan semua anak. Jadi walaupun kita harus bersikap adil itu bukan berarti sama rata, tapi harus sesuai kebutuhannya. Itu yang namanya adil.
Apalagi untuk sekarang pembelajaran berdiferensiasi. Adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Dia butuhnya apa? Ayo kita penuhi dulu dia apa, ya. Dari kebutuhan dasar manusia kita lanjut lagi ke dunia berkualitas. Nah, kenapa tadi harus ditanamkan kebajikan, nilai-nilai kebajikan? Karena setiap manusia itu katanya punya dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas ini? Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan representasi dari semua yang Anda inginkan, yang kita inginkan. Jadi hal-hal yang terbaik, kalau kita mau memori mungkin ya, memori yang paling berkesan. Di situ tuh di dalam pikiran kita itu ada orang-orang terpenting bagi kita gitu. Nah, kita inginkan dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini, si anak ini menyimpan sekolah dan kita sebagai guru-gurunya itu di tempat dia di dunia berkualitasnya dia. Jadi kita tanamkan nilai-nilai kebajikan itu. Karena ini adalah hal-hal yang positif, yang baik yang disimpan di situ. Nah, jadi murid-murid pun begitu, mereka punya dunia berkualitas. Beranjak ke situ kita ada juga nih untuk restitusi, ada 5 posisi kontrol. Tadi restitusi sudah tahu ya, cara penerapan disiplin. Ternyata ada 5 posisi kontrol dalam restitusi ini. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Posisi sebagai penghukum. Tadi sebagai penghukum ini bisa fisik ataupun verbal. Fisik mah terus pukul, dicubit, dicepret gitu ya, dipukul. Tapi insya Allah ya kita mah sebagai pendidik apalagi anak usia dini tidak akan menghukum anak secara fisik, tapi nggak tahu kalau verbal, mungkin nggak kerasa, ya karena ya spontan, mungkin juga refleks ya karena kaget gitu. Nah makanya di situ kita mau orang dewasa udah bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kalau ada sesuatu kejadian kontrol dulu diri kita sendiri. Kita hadapi dengan bijak kejadian ini. Nah. Posisi penghukum ini biasanya ciri-cirinya guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum ini, pertama nada suaranya tinggi, mata mungkin melotot, sampai jika lu pada keluar kayak gitu kan. Jadi kita semangat. Terus iya tangan mungkin nunjuk-nunjuk. Nah itu sudah posisi penghukum. Pernah nggak ya kita kayak gitu? Terus dengan kata-kata yang menghakimi, menjudge, ih dasar kamu mah nggak bisa diem, itu sudah kata-kata penghukum. Kata-kata seperti itu. Kamu lagi yang bikin masalah. Itu sudah kata-kata penghukum. Itu sudah mengkritik anak, ya. Nah, ini dampaknya biasanya pada anak-anak akan menjadi marah atau agresif. Dia bisa melakukan sesuatu hal, misalnya bisa melempar sesuatu gitu ya. Ini karena tadi kita kontrol kita sebagai penghukum. Mengerikan ya dampaknya. Nah lalu yang kedua, posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Ini mah kebalikannya dari penghukum tadi, suaranya juga lembut tapi nyelkit, nyocok. Membuat rasa bersalah, bikin anak tidak nyaman dengan rasa bersalah. Misalnya, ya kenapa kamu nggak mau ngerjain tugas sih? Pasti nanti bu guru dimarahin sama Umi Erna kalau begini. Ya Umi Devi ditegur deh kalau kamu nggak mau mewarnai. Dampaknya pada anak, dia akan merasa, oh saya mengecewakan guru saya membuat guru saya tidak bahagia. Nah itu, dia mungkin tidak akan seperti yang tadi dampak yang agresif tadi langsung marah, tapi suatu saat kalau udah terlalu sering dia dibikin rasa bersalah, puncaknya saat dia meluapkan dia bisa menyakiti diri sendiri dan juga orang lain. Dia akan merasa orang yang gagal, orang yang rendah, yang tidak bisa rendah diri, yang tidak bisa membahagiakan orang lain karena saya sudah membuat gagal. Pembuat rasa bersalah ini mah kebalikannya dari yang paling keras gitu, suaranya mah lembut
tapi membuat anak merasa bersalah. Ih, gimana sih ya, gini ya, gimana dong kalau udah begini ya, bingung Bu Guru kalau gini nggak bisa dipakai. Kadang suka nggak sadar ya, saya pun pernah Bu begitu. Ketika ada mainan misalnya anak nggak sengaja, ya rusak deh, kita nggak punya mainan lagi. Padahal mau banyak ini mainan kayak gitu. Cuma kitanya aja kayak pengen puas gitu ya, berlebihan. Ternyata astagfirullah, itu tuh langkah yang salah yang pernah kita lakukan gitu ya, membuat rasa bersalah pada anak. Nah, yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Kalau ini jadi kita mensejajarkan sebagai teman, biasanya dengan ajakan-ajakan persuasif gitu. Ayo dong, kamu kerjain tugasnya ya, bantu Bu Guru ya. Oke, mau ya? Tapi bantuin. Iya, sama Bu Guru dibantu sama Bu Guru. Yang penting si anak mengerjain dulu ya. Nah, ini kita sebagai teman. Ini masih bisa dikatakan berhasil, tapi ada dampak. Dampaknya apa? Si anak ketergantungan sama pertolongan kita gitu ya. Terus dampak negatifnya saat kita nggak bisa nolong, saat kita nggak bisa bantu, dia akan kecewa. Ya, katanya Bu Guru teman aku, tapi kok nggak bantuin sih? Terus kalau misalnya anak nggak beresin mainan, kenapa nggak beresin? Iya, aku kan capek. Tapi kan ini jadi berantakan nih. Ayo dong beresin, tapi bantu. Ya udah, ayo sambil bercanda sama gurunya. Misalnya gitu, ini mah dengan humor gitu ya, sambil bercanda. Ya udah, ayo sama Bu Guru bantuin beresin. Tapi itu tidak akan mendisiplinkan anak. Karena anak nanti akan jadi tergantung sama kita ya. Lalu yang berikutnya posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau ini mengawasi berdasarkan peraturan-peraturan. Nah, yang ini biasanya dilihat dari adanya konsekuensi itu, adanya konsekuensi aturan ya. Jadi dampaknya sih si anak bisa memahami konsekuensinya yang harus dijalani, tapi tetap akan timbul ketidaknyamanan kalau dengan konsekuensi ini ya. Misalnya tadi dia nggak mau beresin mainan, Dek, ini kenapa nggak diberesin mainannya? Ya, aku kan capek. Tapi kan tahu aturan kita ya, biasanya dialihkan ke aturan. Peraturan kan kita harus bereskan lagi ini mainan ke tempatnya. Kalau enggak, apa coba? Kalau enggak, misalnya kita punya aturannya kalau yang nggak mau beresin mainan nggak boleh main di luar. Nah, berarti aturannya nggak boleh main di luar. Kadang suka ada, nggak apa-apa aku mah. Ya, suka ada yang begitu ya. Oke. Nah, ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Yuk, yang lain aja yuk yang mau beresin. Biasanya kita suka gitu ya, dialihkan ke yang lain. Yang itu si anak itu menerima dia konsekuensi, dia nggak main di luar, di dalam kelas aja. Tapi ada dampak. Dampaknya apa? Nah, tadi dampaknya dari pemantau ini, oke, dia menjalankan, dia tahu dengan konsekuensinya, tapi tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Apa ketidaknyamanan? Dia nggak bisa main, dia nggak bisa merasakan. Mungkin ada kebutuhan dia yang sudah dirampas paksa, kebutuhan akan kesenangan, harusnya dia main di luar. Ternyata dia kan harus menerima konsekuensi. Ya, walaupun misalnya dia bertanggung jawab gitu, tapi tetap ada ketidaknyamanan. Nah, yang kelima adalah posisi manajer. Ini posisi yang dianjurkan untuk kita sebagai guru, yaitu posisi manajer. Kalau manajer di sini akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi si muridnya ini digiring untuk menemukan solusinya sendiri, bukan karena ada aturan-aturan atau enggak mungkin paksaan atau enggak anjuran dari gurunya, tapi menemukan solusinya sendiri. Kalau tadi misalnya dia nggak mau bereskan mainan, Adik, kenapa nggak mau bereskan mainan? Ya, aku capek. Oh, gitu. Berarti alasannya kan capek. Berarti ada keyakinan kelas yang tidak dijalankan ya. Nah, balik lagi deh ke keyakinan kelas. Oh iya, apa coba keyakinan kelasnya?
kelas yang nyaman. Misalnya kelas aku jadi nggak nyaman kalau berantakan mainan kayak gini. Oh, alhamdulillah kalau kamu sudah menyadari. Nah, tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, aku mau beresin deh mainannya. Boleh beresin. Nah, biar nanti kedepannya kelasnya selalu nyaman, jadi harus bagaimana? Ya harus tiap main harus beresin dong. Oh, berarti sudah tahu ya sekarang ya, untuk mewujudkan kelas yang nyaman, boleh main, nanti dirapikan lagi mainannya. Bisa dijalankan? Bisa, pasti begitu. Nah, jadi itu menuntun anak dia mengatur untuk bertanggung jawab dan mungkin belajar dari kesalahan, ya. Oh iya, kalau misalnya aku nggak bereskan, keyakinan dia sudah dilanggar gitu. Terus harus berarti dia sudah melanggar keyakinan yang tadi tidak nyamannya itu. Jadi ada solusi apa yang harus dia lakukan ke depannya agar tidak terulang lagi seperti itu. Di restitusi ini ada langkah-langkahnya ibu-ibu untuk melakukan restitusi ini. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Stabilkan identitas. Jadi di sini tuh nggak apa-apa kok berbuat salah. Kesalahan itu wajar ya Bu ya. Kesalahan itu wajar. Jadi saat anak melakukan kesalahan, jangan seolah-olah dia melakukan sebuah aib besar. Wajar. Kita orang dewasa pernah nggak kita berbuat salah? Pernah. Tapi apa sih yang harus kita lakukan? Memperbaiki kan, bukan mengulang kembali ya. Nah, si anak juga begitu. Wajar kalau anak melakukan kesalahan. Jadi yang penting dia bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Kita stabilkan identitas. Jadi pas si anak melakukan kesalahan, oh ya nggak apa-apa, wajar kamu melakukan kesalahan itu. Ibu guru juga pernah seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai si anak itu dia merasa takut, ya aku tuh sudah melakukan sebuah perbuatan yang sangat tercela misalnya itu kan dengan melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu, tidak apa-apa, wajar kok kamu melakukan kesalahan itu. Nah, terus validasi tindakan yang salah, tanyakan alasannya. Emang kenapa sih kamu melakukan itu? Soalnya kan tadi misalnya yang tadi rebutan mainan ya. Kamu pas rebutan ternyata si temannya malah didorong gitu. Kamu kenapa dorong teman? Habisnya tadi dia mau ngerebut mainan aku, jadi aku tuh marah. Aku tuh jadi dorong aja. Nah, kita stabilkan dulu kan. Wah, kamu jadi marah. Wajar sih. Ibu juga kalau marah pasti mungkin akan mendorong teman kamu gitu. Atau mungkin ibu akan melakukan lebih dari itu gitu. Wajar sih. Tapi memang alasannya apa? Ya, habisnya dia tadi ngerebut mainan aku. Oh, nah kita validasi tindakan yang salahnya ada alasan. Oh, jadi kamu sedang mempertahankan milik kamu, iya gitu. Dia sebetulnya kan ada alasan. Setiap anak melakukan sesuatu itu sebetulnya ada alasan Bu. Tidak mungkin tanpa alasan ya. Tadi mungkin ada dorongan, ada kebutuhan itu. Gitu. Jadi tanyakan dulu. Oh, iya berarti kamu sedang mempertahankan milik kamu ya. Tapi sekarang lihat teman kamu jadi terluka. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Ya aku minta maaf deh. Terus keyakinan apa nih yang sudah dilanggar? Kelas yang happy, misalnya jadi nggak happy ya, yang satu jadi nangis gitu. Oke, selain itu lihat temannya terluka, apa yang bisa kamu lakukan? Aku mau ambil obat buat obatin luka teman aku, boleh. Setelah itu aku mau minta maaf, boleh kita berikan. Jadi apa yang datang dari anak sendiri. Terus apalagi? Aku mau deh bagi mainan aku sama dia biar bisa main bareng. Nah, berarti itu si anak sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Boleh silakan lakukan. Jadi sebetulnya mah kita mah santai aja ya, nggak usah dengan urat gitu pas ada satu kejadian. Apalagi kalau sampai pingsan kan. Jangan baper, baper. Tenang aja dulu, tanyakan dulu alasannya apa. Nah, nanti yang si anak itu dia akan kembali lagi ke temannya. Dia tadi memperbaiki
dan insya Allah kan baik-baik lagi Bu. Beda sama kalau cuma konsekuensi. Ya udah, kamu minta maaf sama teman kamu, kita yang arahin. Minta maaf, udah aja minta maaf. Mungkin si teman itu dia masih punya dendam, walaupun dia udah memaafkan. Aduh, kasuat-suat kan dia kemarin teh, awas ya nanti pulang gitu. Mungkin ada dendam ya, kalau cuma hanya segitu. Nah, tapi kalau restitusi menawarkan nih, ada solusi yang bisa diberikan gitu ya. Dan itu harus datang dari anak sendiri. Kita gali aja. Umi biasa gitu buat anak usia dini, insya Allah bisa gitu ya, insya Allah bisa. Karena yang penting dia sudah kuat dulu, nilai-nilai kebajikannya sudah kita tanamkan terlebih dahulu. Jadi memang untuk awal harus ditanamkan dulu. Wah, sekarang mah Umi udah pertengahan gini sekolahnya, ya kita mengawal aja dari sekarang gitu. Kita awali dari sekarang, kita buat keyakinan kelasnya. Apa sih? Tidak ada yang terlambat. Apa sih yang anak-anak mau nih di kelas ini? Nah, tadi sudah menstabilkan identitas ya. Terus validasi tindakan yang salah. Terus tanyakan juga keyakinan apa gitu. Jadi memang sebelum melakukan restitusi ini harus sudah ditanamkan dulu nilai-nilai kebajikan di dalam diri anak gitu ya. Jadi tadi mulai dari bikin keyakinan kelas dulu gitu. Baru nanti kalau restitusi ini kan biasanya untuk menangani memang sebuah perilaku yang melanggar. Nah, ini baru dilakukan gitu restitusi. Ada salah satunya itu tadi menanyakan keyakinan. Jadi harus sudah ditanamkan dulu keyakinan kelas di dalam diri anak-anaknya masing-masing. Nah, yang ini alhamdulillah sih untuk materinya sudah cukup. Ini semuanya sumbernya saya ambil dari Dirjen GTK Kemendikbudristek tahun 2021. Nah, jadi yang paling baik tadi posisi yang mana? Manajer. Nah, untuk manajer ini minimal guru itu sudah ada pernah di posisi teman dan pemantau, ya. Jadi kalau tadi posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah itu mah otomatis identitas juga pasti gagal, ya. Kalau posisi teman dan pemantau masih bisa dikatakan sukses, tapi masih ada dampak gitu. Nah, yang terbaik adalah posisi manajer, gitu ya. Saya coba rekam. Jadi sebetulnya awalnya saya kasih permasalahan karena saya harus syuting ya. Bilkis coba deh sama Sanu ceritanya berantem mainan gitu. Tapi kesananya ternyata tanpa skenario yang Bilkis harus ngomong ini ya, enggak. Jadi udah nyerocos gitu aja gitu ke belakang itu. Solusinya dia juga sendiri. Nanti bakal nanya apa yang bisa dilihat. Ternyata dia punya ide salam-salaman. Ya, terus bantu beresin katanya. Oh berarti ternyata di TK juga ternyata bisa dilakukan gitu.
Nah, itu mungkin ibu-ibu, rekan-rekan guru yang hebat-hebat semuanya, paparan dari saya tentang budaya positif ini. Alhamdulillah rekan-rekan sudah dipaparkan ya oleh narasumber langsung, dan sepertinya sudah mulai ada pencerahannya ibu-ibu. Bagaimana? Sudah mulai paham tentang budaya positif? Alhamdulillah. Namun sebelum kita tutup, kita akan buka dulu sesi tanya jawab untuk lebih memberikan pemahaman kepada kita. Mangga ibu-ibu atau dari yang depan atau yang belakang, mangga. Boleh mangga. Boleh disebutkan nama dan juga asal sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita dari PAUD Kenanga 2 Sari. Ini Bu, ini mah gimana? Sorry sih. Cara menghadapi kan ada ya di kelas D, saya megang kelas A gitu. Anaknya itu pendiam banget. Kalau misalkan diajak komunikasi itu susah banget. Udah gimana, udah ibu ya. Nah itu, jadi kalau misalkan menerapkan yang lama ini juga kayak nanti Komunikasikannya iya. mancing Itu susah gitu supaya bisa memancing atau siap buat anak itu supaya gimana sih kan harus gitu. sudah komunikasi mungkin di sini ya. Bisa dengan anak diam. Mungkin nggak cuma di sekolah itu ya, kalau anak yang pendiam mah sama, saya pun ada di kelas saya, itu anak pendiam. Nah, kita harus gali dulu data, ajak bicara orang tua muridnya, bagaimana kondisi di rumah. Di rumah apakah sama pendiam? Kalau memang pendiam ya memang sudah karakternya berarti ya. Atau enggak, oh Umi di sekolah mah di rumah mah bawel misalnya. Oh berarti dia mungkin adakah yang belum nyaman gitu ya di sekolahnya. Nah, tapi kita selidiki juga apakah ada hal yang membuat dia tidak mau mengungkapkan gitu ya, berbicara gitu. Nah, ternyata kalau murid saya ternyata dia berbicara belum lancar. Jadi dia kurang percaya diri. Jadi bicaranya tuh masih cadel, kurang jelas lah. Kurang jelas. Jadi mungkin dia merasa malu. Kalau untuk berbicara dia akan merasa malu gitu. Nah, kita gali lagi dengan sering bertanya Bu sama dia, gimana perasaannya gitu ya. Terus kalau misalnya dia malu, kita selalu tekankan bahwa kita harus percaya diri, harus bersyukur dengan apapun yang ada di dalam diri kita. Makanya kita nggak boleh ngejudge gitu ya. Kalau saat si anak misalnya berbicaranya lucu, jangan ditertawakan. Jangan juga misalnya tuh, kamu mah apa sih nggak ngerti gitu. Guru nggak ngerti bicaranya kok begitu gitu. Jangan gitu. Makanya kita punya kebiasaan di kelas selalu menanyakan perasaan. Untuk awal-awal mah dia ngikutin temannya gitu. Tapi kan kita selalu semuanya harus mengungkapkan ya, karena Umi pengen tahu perasaannya. Soalnya kita kan punya keyakinan kelas yang happy nih. Jadi kalau misalnya perasaan anak-anak ada satu aja yang nggak happy, kita nggak bisa menjalani kelas yang happy gitu. Makanya selalu saya tanya gitu, gimana perasaan hari ini? Kita cari yang menjadi potensi dia. Emang anaknya pendiam, tapi pas saya lihat, oh ini anak sangat pintar, sangat cerdas, di hafalan dia cepet, terus daya pikirnya bagus. Nah di situ kita kasih penghargaan. Jadi penghargaan bukan berarti walaupun tadi katanya menghukum ya, penghargaan itu masih sangat efektif untuk misalnya meningkatkan rasa percaya diri. Dia udah mulai merasa ada kebanggaan. Nah jadi itu yang harus ditingkatkan. Kalau misalnya dia pemalu, tingkatkan dulu rasa percaya dirinya. Terus selidiki juga di rumah kenapa. Jadi ya, harus menerima dulu dirinya seperti apa untuk bisa percaya diri. Mudah-mudahan ya. Jadi Ibu selidiki dulu apa yang jadi latar belakang anak seperti itu, sama kondisinya di rumah dan di sekolah gitu. Jadi setiap anak ya cari potensinya, terus jangan lupa beri semangat, berikan penghargaan. Kita juga bisa mengapresiasi nilai-nilai kebajikan. Jadi hal yang sudah dia lakukan itu
Ya kata-kata seperti kata-kata pujian hebat, keren gitu masih boleh gitu ya. Tapi tidak terlalu berlebihan. Kita gunakan juga kata nilai-nilai kebajikan. Cila ternyata anak yang percaya diri ya. Nah, biar tertanam. Ada anak, Umi aku sudah selesai. Wah, kamu anak yang mandiri ya gitu. Jadi nggak melulu hebat, keren, tapi artinya apa gitu ya. Jadi kaitkan ke nilai-nilai kebajikan. Ilmu sudah berkembang sekarang yang sifat. Nah, itu tuh langsung dikasih penghargaan, kasih reward. Wah, ternyata Siva juga anak yang menghargai teman ya, menghargai kita semua gitu. Atau enggak apalah, nilai-nilai yang lain boleh ditingkatkan jadi biar dia meningkat. Oh, aku tuh ternyata berharga. Oh, aku tuh ternyata dipandang baik. Terus gali aja dia potensinya di mana. Insya Allah lama-lama kalau misalnya dari kita pendekatan secara personal terus-menerus. Alhamdulillahnya umi-umi dan ibu-ibu semua kegiatan kita sudah di ujung selesai Bu ya. Untuk penutup kegiatan ini mungkin dari kami, terutama saya mungkin pribadi juga berharap melihat dari mendengar gitu ya, melihat dari materi yang sudah disampaikan oleh Umi Devi, banyak hal-hal positif ya Bu ya yang sudah kita terima. Saya berharap umi-umi terutama juga ibu-ibu juga berharap bisa mengambil hal-hal positif dari yang tadi sudah kita terima ya, utamanya itu dari yang tadi sudah kita terima, dari menerima hal yang positif itu, lalu kita merefleksi diri, pastikan ya Bu ya, merefleksi diri, apakah saya seperti itu, apakah saya belum gitu kan, pasti merefleksi. Kalau tidak merefleksi diri, tidak akan ada perubahan. Tapi kalau ibu-ibu misalnya umi-umi maju ke merefleksi diri, insya Allah kan kedepannya pasti ada kemauan, ya, pasti ada kemauan. Berarti dari tadi sudah menerima materi, lalu ke merefleksi diri kita sendiri, yang nantinya kalau sudah merefleksi, oh iya ada benarnya yang kata Umi Devi, misalnya gitu kan. Saya belum seperti itu. Nah akhirnya kan pasti ada keyakinan ya Mi ya, ada keyakinan yang tadi. Dan memang harus ada keyakinan dulu anak juga ya, yang tadi Umi Devi ada keyakinan, tapi sekarang keyakinannya dari umi-umi sendiri, dari ibu-ibu keyakinannya. Oh saya bisa seperti Umi Devi, saya mencoba, harus ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, tidak akan berhasil dan harus konsisten, jangan putus asa, jangan cepat menyerah. Pasti itu perlu perjuangan yang luar biasa, merubah kelas yang sudah bagus menjadi lebih bagus, itu perlu perubahan yang luar biasa itu ya. Yang betul yang kata tadi, tidak ada kata terlambat, walaupun sekarang di akhir semester 1 masih ada semester 2. Kenapa harus menunggu tahun depan? Kenapa harus membiarkan anak-anak kita terus seperti ini gitu ya Mi ya. Tolong ambil positifnya itu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita budaya positif, kita juga mulai dengan pikiran-pikiran positif. Kita kan memang manusia yang penuh dengan segudang permasalahan, mungkin masalah. Ibu punya masalah nggak? Punya? Nah, sekarang biar jadi positif, kita jadikan masalah itu sebagai tantangan. Nah, kita mindsetnya tetapkannya sebagai itu. Masalah ayo kita jadikan tantangan. Misalnya, masalah saya mah anak saya bangunnya siang terus. Kita jadikan tantangan bagaimana cara membuat anak bangun lebih pagi, gitu ya. Kalau di sekolah misalnya, aduh saya masalahnya anak saya pendiam. Tantangan bagi kita untuk membuat anak itu lebih banyak berbicara. Jadi kita ganti masalah itu menjadi sebuah tantangan. Seperti itu mungkin Ibu kalimat penutupnya. Atur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai ya. Harapan kami di sini tadi sudah disampaikan juga oleh Umi Erna bahwa ibu-ibu tidak puas sampai di sini dengan materi ini, dengan ketidakpuasan itu akan lebih mengkaji materi ini, dan sehingga ada tadi refleksi, dan setelah refleksi akan ada keinginan untuk merubah diri, dan dari situ timbullah keyakinan dan berproses lebih baik lagi.
semangat untuk kita semua jadi guru-guru hebat, guru-guru bahagia gitu. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan pembicaraan bersama-sama. Alhamdulillah.